Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi, pemirsa. Kami masih bersama dengan Pak Odo, Pak Revindo, dan juga Pak Maulana. Pak Odo, langsung saja, mungkin bagaimana caranya agar kita bisa merecovery dengan cepat kondisi demand side kita yang sampai saat ini belum naik, karena kuartal kedua kita juga sudah minus. Mungkin untuk memasuki kuartal ketiga, apa yang akan dilakukan? Jadi pertama yang kita lakukan adalah mulai membuka pariwisata domestik yang dilakukan di Banyuwangi dan Bali. Nah, data yang kita baru peroleh beberapa waktu saat lalu adalah pada masa COVID ada penurunan per hari kurang lebih antara 500 sampai 1.000 perjalanan ke Bali. Nah, data terakhir ini sudah mencapai 2.000 per hari. Jadi sudah ada. Kedua adalah yang dilakukan oleh pemerintah mendorong perjalanan, memberikan stimulus kepada daerah dalam bentuk di dalam salah satu 3,8 T untuk diskon pesawat. Ketiga adalah mendorong perjalanan para pegawai pemerintah untuk ke berbagai destinasi, karena kita lihat bahwa salah satu sumber yang ada saat ini untuk stimulus perjalanan adalah anggaran pemerintah untuk perjalanan. Dan keempat, tadi disampaikan adalah harus menunjukkan bahwa masing-masing destinasi, masing-masing tempat seperti hotel, restoran, menunjukkan ke konsumen bahwa mereka benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Nah, dalam kita melihat protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ada 3 hal saya kira yang paling penting dilakukan. Pertama adalah pemerintah melakukan upaya sosialisasi supaya masyarakat menerapkan protokol. Kedua dan ketiga yang penting adalah pelaku industri harus mempunyai insentif seharusnya secara disiplin melakukan penerapan protokol kesehatan. Dan ini kita lihat pada saat pembukaan destinasi pariwisata di Bali, hotel-hotel, restoran sudah menerapkan, dan ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Ketiga adalah masyarakatnya sendiri juga harus disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi 3 elemen ini saling terkait dan saling memperkuat. Kalau hanya mengandalkan pemerintah itu tidak cukup, tapi harus juga pihak swastanya juga dan juga masyarakat pelaku. Baik, Pak Revindo, tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Jadi saya tekankan lagi, kita sambut baik perhatian Presiden ini, arahan Presiden, hanya saja implementasinya jangan sampai membuat aliansi raksasa yang mematikan pemain kecil gitu. Jangan lupa di dalam ekosistem pariwisata ada travel agent yang tradisional selain yang online, ada toko-toko souvenir kecil, ya, ada transportasi darat yang di dalam kota, itu semua harus hidup. Oleh karena itu bentuk integrasinya tidak harus dalam bentuk merger atau holding BUMN gitu. Dan jangan lupa untuk bisa recover kita harus memahami perilaku konsumen. Konsumennya sekarang maunya ada kemerdekaan dalam memilih, tidak terlalu suka dibanding. Buktinya ada yang integrasi vertikal tidak jalan. Kemudian fokus pada orang yang masih punya uang, mereka hanya traveling karena mereka mampu biasanya kalau ada rasa aman bahwa protokol kesehatan dijaga. Dan ide Pak Odo tadi menarik sekali ya, bahwa mungkin ada subsidi traveling card atau kartu traveling, kartu wisata, subsidi untuk warga senior, anak sekolah, kemudian ASN gitu, itu juga bisa men-trigger perjalanan wisata dalam waktu dekat mungkin. Oke, baik. Pak Maulana, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi buat kami di sini yang penting pemerintah juga harus mempertimbangkan pengalaman 2019 kalau kita bicara masalah aviasi ya, masalah penerbangan. Jangan sampai nanti angka 2018 itu terjadi di 2019 itu akan terjadi lagi ke depan. Dan yang kedua ya, kalau kita bicara pariwisata itu domestik, kita sudah tahu lah, domestik kita itu hanya 3 season yang terbesar, yaitu cuma Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Nah, ini kita juga mesti melihat bahwa kemarin biasanya ini domestik kita ini kalah karena harga tiket ke luar negeri itu lebih murah dibandingkan traveling domestik. Ya. Ini yang jadi problem sehingga domestik kita banyak keluar. Itu yang harus juga dipertimbangkan. Jangan sampai nanti begitu kita melihat ada pengurangan internasional bandara, itu akan menjadi traveling domestik yang akan jadi mahal. Sehingga Wisman itu akan tumbuh di daerah tertentu yang punya international direct flight saja. Itu yang paling penting, jangan sampai dilupakan. Sehingga karena tadi saya setuju bahwa
market UMKM di daerah yang hidup dari pariwisata itu cukup besar. Itu yang baik. mesti dipertimbangkan. Oke, itu untuk sistem grassroots-nya juga harus dipertimbangkan. Ya. Terima kasih Pak Maulana dan juga seluruh narasumber kami, Pak Odo dan juga Pak Revindo untuk informasi dan waktunya bersama kami. Terima kasih. Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.